Jadi supaya intinya flow up, istilah flow up itu air dari bawah naik ke atas, itu namanya flow up. Nah kalau dengan double wall ini memang intinya tidak rawan bumpet, tidak rawan telat, tidak rawan tekor dan segala macam. Oke, halo koi lover dan teman-teman blessed people semuanya dimanapun berada. Semoga sehat sejahtera selalu ya. Ketemu lagi dengan kami. Kita kali ini ada di Pekalongan lagi, Nona. Wah. Nah, oh, ini yang mungkin predator itu mungkin. Ya, yang predator. Keren. Makanya sebetulnya salah satu kolam yang saya tunggu untuk running ini, kenapa ini kolam di Pekalongan meskipun nggak terlalu besar, tapi saya penasaran sekali karena saya baru pertama ini jujur, Nona. Oh, dari Betul, hampir 11 tahun ya koi. Hampir 11 tahun bikin kolam, mayoritas kan untuk koi ya, ada paling untuk koki, untuk tamasaba, tapi kan mirip-mirip. Iya. Nah kalau untuk predator ini kan masih asing buat saya gitu loh, jadi masih awam lah, saya pun ya mohon maaf teman-teman ya, mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya belum bisa jawab mengenai kolam ini karena ini pun kita lagi ibaratnya pertama kali. Oke. Nah cuman yang seperti saya jelaskan kalau ikan koi itu adalah salah satu jenis ikan koi air tawar yang sangat sulit sekali. Mestinya kalau sistem kolam, filter dan media untuk koi itu bagus, harusnya untuk predator juga bagus. Juga bisa ya koi. Seperti itu. Oke. Nah ini kondisi sih sudah 80% lebih Norma. Nah ini mungkin sekalian edukasi. Jadi Pekalongan ini sekarang cuaca ini lagi tidak bersahabat, sering hujan teman-teman. Oh iya, tadi aja kita perjalanan Betul. sini aja hujan loh. Kita perjalanan tol kan hujannya deras sekali. Nah jadi maksud saya kalau untuk saat-saat tertentu sinar matahari ini kurang, nah kita cut dulu Norma ada. Oh Saya- iya, ya. oke. Oke ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi poin yang saya tadi sampaikan adalah kalau memang cuacanya ini mataharinya kurang, itu pengecatan itu jangan terburu-buru juga. Oke. Nah, karena dikhawatirkan sering yang tanya ke saya, Pak, catnya merek apa segala macam. Selain merek itu teknik pengecatan juga penting loh. Oh juga penting juga ya Betul, buat makanya biar hasilnya maksimal juga dan akhirnya. tahan lama dan tidak mengelupas dan tidak gampang mengelupas. Kalau teman-teman lihat memang catnya ini kayak nggak rata, bukan ini nggak rata, ini baru cat pertama. Oke. Nah nanti tunggu sekian hari, mungkin besok lah udah lanjut lagi. Ini kan sudah hari kedua, kita lapisin sekali lagi. Oke, berarti nggak sekali kira-kira beberapa jam kayak udah kering Langsung lapisin lagi tertembak. gitu. Takutnya yang seperti tadi saya bilang, merekatnya kurang kuat. Kalau cat semakin tebel, kita kan kepengennya sekali ngecat tuh biasanya kebanyakan orang tuh kepengennya langsung rata. Langsung iya Langsung benar. jadi kan. Nah itu malah berkali-kali saya coba seperti itu, hasilnya kurang kuat Norma. Oke. Makanya saya sekarang kalau ngecat kolam sudah lama sih sebetulnya. Jadi ada beberapa kali, maksimal sampai 3 kali. Jadi pertama lapisan yang paling tipis dulu, Oke. kedua kita tebelin lagi, yang ketiga biasanya baru perapian sampai rata. Itu berlaku untuk kolam maupun untuk di chamber. Oke, Seperti itu. paham, Ade. Nah teman-teman bisa lihat ini bentuk kolamnya sudah mulai kelihatan. Kalau di vlog sebelumnya kan kemarin belum kita bersihin, belum Bener. kita pasang batu alam, ornamen andesit dan candi, sehingga mungkin secara gambar desain sudah kita tampilkan, tapi bentuknya belum kelihatan. Oke. Oh ini ada tambahan itu waterfallnya. Ya, Nah, waterfallnya ini kan sekarang baru- udah jadi tuh. Nah, kemarin sudah saya jelaskan kan kenapa saya bikin letter L, supaya kalau dari sini, dari sisi saya berdiri ini, kita ngelihat ke sana nggak kosong. Kalau cuman lurus yang sebagian air terjun itu aja, sininya dikosongin, itu juga kurang enak gitu ngelihatnya. Tapi sebetulnya fungsi waterfallnya hanya yang segaris lurus saya ini. Oke. Ya, yang belok L-nya itu nggak ada. Itu hanya ibaratnya tambahan Variasi ya kok ya. Biar variasi. nggak kaku juga sih kok kalau dipikir-pikir. Betul, bisa lebih kelihatan, lebih ibaratnya presisi dan lebih luas lah, seperti itu. Nah, kemudian ini kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kok dasarnya ini banyak tekuan-tekuan? Itu pondasi, teman-teman. Oh ini. Ya, yang Oke. tekuan-tekuan itu. Nah, sehingga saya nggak berani ngotak-ngatik. Norma bisa lihat shoot ke atas, ini pondasi pancang tiang ini menopang salah satunya bangunan 2 lantai setengah di atasnya. Jadi kalau itu saya kepras, saya khawatir nanti kalau sampai ibaratnya amit-amit ada kenapa-kenapa, padahal arsitek rumah ini udah merancang sedemikian,
Ya intinya kita main aman sedikit, udah saya jelasin ke customer, kita udah pinggul-pinggulin yang intinya tidak membahayakan ikan, tapi dijamin pun itu tidak akan mengganggu area kolam ini. Oke, Seperti paham. itu. Jadi mungkin kalau ini buat agak unik. ini kode? Nah ini sebetulnya sistem bottom drain aja, jadi kita bikin 2 level. Supaya maksudnya nanti dengan adanya dorongan arus, dan kemudian ditambah pergerakan ikan predator, kotoran itu yang di area besar itu akan jatuh dulu di area kecil. Area kecil yang kotak ini. Nah kalau sudah di area kecil, itu daya sedot bottom drainnya jangkauannya lebih kuat. Oke, berarti ini kita kayak hukum Betul. fisika biar nggak terlalu jauh gitu ya bentuknya Kalau itu sedotannya nggak ya, Pak, kita ya? bikin seperti ini, takutnya kurang fokus. Dan nanti kalau ada kotoran yang mengendap di bawah, tersedotnya di bottom drain ini nggak bisa cepet gitu. Oke. Nah, tapi sekali lagi ini salah satu teknik yang kami gunakan. Kalau teman-teman memang bisa mau pakai, ya monggo gitu. Jadi kita pun kan memang tidak semua kolam kita bikin kemiringan kolam ini sampai 2 level seperti ini. Ya, tapi lihat-lihat sekali lagi ngelihat lokasinya, ngelihat bentuk kolamnya, dan lihat kapasitas kolamnya. Oke. Gitu. Ada juga yang kita langsung 1 level. Tapi intinya kembali lagi kita ini berusaha memikirkan di setiap kolam, di setiap case yang terbaik dengan kondisi dan fungsinya untuk kolam itu sendiri. Oke. Nah ini yang di samping kananmu, chamber ini juga udah selesai semua. Besok juga udah mulai dicat dasar. Sekali lagi saya ulang, catnya nggak langsung sekali jadi. Jadi kita lapis pertama ini nanti warnanya biru. Biru ini kok. Ya, filter biru. Kenapa sih biru Pak? Kok nggak warna-warna yang lain? Kalau ada kotoran, amonia dan lain-lain itu warna biru itu kelihatan lebih jelas, Norma. Oke. Ya. Kalau hitam kan kadang kalau kita membersihin chamber, backwash dan lain-lain kan kurang jelas. Agak kurang juga ini gua. Ya, nah jadi ini kurang sedikit lagi, tinggal perapian cat, install media juga udah datang semua yang untuk kolam belakang. Nah setelah ini kita lanjut yang kolam depan. Kolam depan juga progresnya udah lebih lagi dibanding yang kita pertama kali kemarin vlog. Oke. Supaya teman-teman bisa ngelihat penampakannya yang kolam depan yang untuk koi, kolam belakang ini nanti untuk predator. Nah saya pun juga tadi ngomong kan sama customernya kan, nanti pas running air yang kolam belakang ini plus masukin ikan predatornya, kita pasti akan kesini dan ngevlog karena ini pertama juga buat saya. Gitu. Jadi buat teman-teman pun mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan kita sambil jalan akan terus update. Yang penting seperti itu. Tapi terus terang kalau saya ngomong apa adanya. Kalau saya masih awam saya ngomong awam. Kalau saya masih baru saya ngomong baru. Dan ini kebetulan kolam pertama yang kita bangun untuk ikan predator ya saya ngomong apa adanya juga. Nah biasanya nanti setelah saya ngelakuin satu hal baru Norma, kedepannya saya baru bisa menganalisa, baru bisa nge-review. Oke, seperti benar itu. juga. Bahkan nanti untuk running sebulan, 3 bulan, setengah tahun kita nanti akan berusaha terus update. Nah kemudian kita lihat juga beberapa lampu-lampu yang saya setting untuk pencahayaan itu yang di atasmu hitam itu untuk di waterfallnya, kemudian yang atas 2 putih ini untuk di area dinding wood kayu panel filternya. Oh iya, Ya, langsung nyorot ke bawah. kebetulan memang area sini nih beliau ini nggak mau terlalu terang. Jadi nggak ada lampu putih yang kayak seperti biasa-biasa kita bangun di Oke. kolam-kolam koi pada umumnya kan kadang ada lampu putih yang di tengah kolam, di sentral kolam biar ikannya kelihatan jelas. Nah khusus yang ini beliau memang nggak mau jelas gitu loh, maunya remang-remang gitu. Ya, remang-remang yang ibaratnya suasananya agak syahdu-syahdu gimana gitu ya. Nah ini kurang lebih teman-teman kita nanti akan lanjut sampai running dan akan sampai masukin ikan predatornya. Nah kita sekarang lihat kolam yang di depan ya. Wah, boleh nih Kak Ade. Oke, nah ini sekarang sudah tahapan perapian konstruksi acian halus, Norma bisa lihat. Nah ini yang kemarin saya maksud dengan anak tangganya Norma. Jadi anak tangga ini menuju ruang pintu utama dari rumah ini. Nanti filternya decking kayunya ini kita seolah-olah seperti ini nggak ada filter. Jadi seperti ini seolah-olah teras depan pintu utama nih gitu. Tapi di bawahnya ternyata filter koi seperti itu. Paham. Jadi nanti ornamennya yang filter dengan yang dinding lantai kamu injak anak tangga ini sama gitu. Nah kita pun intinya berusaha menyesuaikan dengan desain yang sudah ada supaya intinya antara kolam koi dan desain rumah ini tuh bisa blend, bisa matching gitu. Nah ini yang selalu saya jelaskan ya bahwa standar di kita itu pakai double wall. Jadi memang terus terang nanti pasti ada yang punya teori atau kemantapan beda, pakai pipa, pakai bulu banyak segala macam, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Cuman intinya kalau saya udah lama sekali memang selalu pakai double wall seperti ini. Nah, saya ulang sedikit lagi, double wall itu ada yang dicetak di dalam, ada yang dicetak di luar seperti ini. Ini Norma. Coba ini berarti yang dicetak kalau yang di sini yang mana kok? Yang pendek atau Yang panjang? pendek, betul. Ada contohnya kok yang ini, di ini. Oh, ini. Nah, nih. Ini nanti satu lagi untuk di sebelah sini.
Jadi supaya intinya flow up, istilah flow up itu air dari bawah naik ke atas, itu namanya flow up. Nah kalau dengan double wall ini memang intinya tidak rawan bumpet, tidak rawan telat, tidak rawan tekor dan segala macam. Oke, dan ini cor juga. Cor semua nih. Loh, lihat kamu lihat, ini cor semua. Makanya secara kekuatan dan ketahanannya ini pasti bagus. Nah, tapi sekali lagi ya, pasti nanti ada yang wah, keramik aja cukup, kaca aja cukup. Itu kembali lagi masalah kemantapan dan selera masing-masing. Tapi kalau kita memang tidak pernah pakai keramik, tidak pernah pakai kaca, tidak pernah pakai sekat-sekat yang tipis, ya kita juga cor semua. Nah, gitu mau tanya kok. Ini kok semua. Kayaknya filter sama kolamnya hampir sama kok. Ini hampir 1:1, Norma. Kemarin kita terakhir ngitung ini 80%-an. Nah, karena memang intinya ya itu tadi, kita kan ngepasin pintu ini, Norma. Oke. Lihat nih, pintunya ini. Kalau kolamnya yang agak maju ke sini kan jadi aneh, terasnya jadi kecil kan gitu loh. Jadi mau nggak mau ya udah filternya yang kita gedein supaya dapat ibaratnya bidangnya atau depan pintunya ini dapat luas. Jadi kolamnya yang jadi lebih kecil. Loh kok sayang Pak? Ya kembali lagi ini menyesuaikan dengan bentuk rumahnya dan desain rumahnya gitu loh. Nah ini juga ibaratnya sudah dikit lagi sih air terjun itu lagi kita aci halus. Kemudian dinding kolam, dinding filter, double wall tinggal masang kurang satu ini, ya kemungkinan seminggu lagi lah ini udah. Dan konsepnya juga minimalis juga ini kok. Kenapa? Konsepnya. Apanya? Konsepnya minimalis, sama juga. Minimalis, tapi ornamennya kita main ornamen-ornamen batu alam yang andesit, candi, dan menyesuaikan dari depan dinding-dinding yang sudah ada di tiang rumah utama ini. Oke. Ya, nah jadi saya ulang yang depan ini nanti koi dengan akses pintu masuk, chambernya itu jadi seperti teras atau akses masuk ke pintu utama, yang belakang yang predator. Oke. Nah, kita stop di sini dulu. Nanti kita lanjutin, sudah install media, sudah ibaratnya pemasangan semua equipment dan running.